Baik, berikutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama dalam angka statistik, angka indeks pembangunan manusia atau Human Development Index di Provinsi Papua Barat Daya itu 64,75. Nah, indeks pembangunan manusia itu sendiri itu terjadi terdapat 3 indikator utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi atau dari sisi pemberdayaan ekonomi. Nah, bagaimana agar supaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat Daya agar supaya bisa mendekati angka nasional? Karena sekarang paling rendah sekali ditunjang oleh Kota Sorong yang mempunyai indeks pembangunan manusia yang tinggi dan dirata-ratakan untuk satu kota dan 6 kabupaten ini, maka kita berada pada 64,75. Maka kira-kira kiat-kiat apa yang Bapak ketika nanti menjabat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia ini dari 3 sektor yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Baik, silakan calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Saya pikir itu komitmen kita bersama bahwa suatu standar kemajuan kita salah satunya adalah indeks pembangunan manusia itu sendiri. Maka kebijakan yang kita lakukan adalah kita arahkan pada pertama pemerataan kesempatan belajar untuk semua anak bangsa. Pendidikan ini menjadi fokus utama. Hal yang kedua, kalau kita mau supaya indeks pembangunan manusia ini tinggi, maka kesehatan ini kita dorong, kita dukung penuh dengan pembiayaan dan strategi-strategi yang kita lakukan. Kita tingkatkan puslin keliling, kita dokter-dokter spesial, kita tenaganya kita persiapkan, tapi juga programnya kita jalankan. Hal yang berikut adalah ini menyangkut bicara sehat, orang bisa sekolah maka perut harus diisi. Ekonomi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Maka pemerintah hadir untuk memberikan kebijakan yang memudahkan orang-orang Papua bisa juga memanfaatkan potensi sumber daya alam ini untuk kehidupan ekonominya. Kita siapkan bantuan untuk mereka yang bisa mampu mengolah sumber daya alamnya. Kita sesuaikan dengan potensi yang mereka miliki. Kita berikan bantuan baik untuk nelayan, petani, kita buka irigasi supaya petani bisa mendapatkan akses untuk bisa meningkatkan hasil produksi, pupuk yang cukup supaya petani bisa mendapatkan kemudahan. Ini yang kita ingin dorong bersama-sama. Kalau ini kita siapkan, saya yakin IPM kita akan naik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda menjawab sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, saya pikir jawaban sudah oke, tapi belum secara spesifik. Masing-masing 3 sektor ini harus diuraikan masing-masing. Yaitu pendidikan apa, kesehatan apa, dan pemberdayaan ekonomi itu apa kira-kira. Pendidikan saya pikir kita usahakan agar supaya cerdaskan orang asli Papua maupun non Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Mereka cerdas. Kalau cerdas itu apa? Harus tenaga guru, harus peningkatan kapasitas tenaga guru, fasilitas belajar mengajar itu harus dilengkapi, kesejahteraan daripada guru itu dari sektor pendidikan. Kesehatan itu kita lihat tenaga dokter seperti apa. Kita mapping lagi di semua kabupaten kota yang ada, kira-kira ketersediaan tenaga dokter ini atau perawat ini seperti apa. Itu baru kita bisa adakan kebutuhan untuk masing-masing puskesmas atau pustu yang ada. Dan di sisi ekonomi, saya pikir Papua Barat Daya ini punya potensi. Dan harus mapping potensi ekonomi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya agar kita bisa dorong. Waktu untuk menanggapi sudah habis. Kami ucapkan terima kasih. Kami persilahkan calon gubernur nomor urut 2 untuk kembali duduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.